Saya punya syekh, waktu istrinya susah melahirkan, dia terbang, dia beli tiket PP hanya untuk memaksimalkan itu hadis Nabi, doanya orang musafir mustajab. Dan betul dia terbang, Pak. Dia terbang pagi, kemudian balik lagi, ya, terbang lagi sore. Kayalah kita ke Jakarta pagi, pulang lagi, hanya untuk memanfaatkan ketika di atas pesawat dia berdoa. Dan Masya Allah, PP pulang sampai malamnya istrinya lahiran dengan mudah. Beramal cerdas itu sangat penting, Pak. Iya. Ada orang sholat semalaman dari jam habis isya, mohon maaf ini ya, iya. Dia sholat terus, mungkin ada kali 28 rakaat dia kerjakan dari habis isya sampai jam 12 malam. Baru dia tidur. Qadarullah karena tidurnya telat, ya. Semula dari habis isya mungkin dia sholat terus, sholat ngaji, sholat ngaji, sholat ngaji. Lalu kemudian dia tidur. Lalu kemudian dia bangun jam 6, padahal subuh setengah 5. Ini yang dinamakan tidak beramal cerdas karena tidak mengerti tentang potensi terbesar pahala dari waktu yang dibagi Allah. Ya. Jadi Pak, beramal itu bukan hanya kuatnya, semangatnya, bukan Bapak. Penting ilmu itu supaya kita ngerti kapan kita sholat. Yang sholat itu sekalian bermutu, berkualitas. Iya. Anda sholat 28 rakaat sampai jam 12, lalu Anda ketinggalan sholat subuh. Itu namanya Anda gagal mengatur waktu. Karena bayangkan, yang kemudian sunnah Anda kerjakan berlebihan, lalu kemudian yang wajib Anda tinggalkan. Nah, ini manajemen waktu ini penting. Makanya ada wal fajr, wal duha, wal lail, ya. Kemudian ada wan nahar, ada wal as. Ya, itu semua disumpahi oleh Allah tentang waktu supaya kita tahu manajemen waktu, Bapak Ibu sekalian. Habis ini kita ngapain? Ya, tempat mana yang kita tuju? Kerjaan apa yang kita kerjakan? Itu semua harus di manage dengan sebaik mungkin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena orang yang gagal memanage waktunya, maka dia gagal memanage agamanya. Karena agama ini, Bapak Ibu sekalian, perputaran waktu. Harinya ada ibadah, per minggunya ada ibadah, per bulannya ada ibadah, per tahunnya ada ibadah. Apa ibadah yang tahunan? Ibadah yang tahunan, Ramadan, puasa. Zakat fitrah tahunan, ya. Zakat mal dihitung setahun, ya. Apalagi ibadah tahunan, haji. Anda nggak bisa haji kecuali pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan saja musim haji itu. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Intinya di mana? Di Zulhijjahnya. Ya. Ini namanya ibadah tahunan. Ada ibadah bulanan. Apa ibadah bulanan? Ayyamul Bid. 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15. Seperti hari ini, hari ke-13. Ya, beruntunglah yang puasa yang menggabungkan niatnya. Misal dia puasa Ayyamul Bid sekaligus puasa hari Kamis. Hari diangkatnya amalan, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Rasulullah, hadza yaumulidtu. Hari ini aku dilahirkan. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, kenapa kamu puasa hari Kamis? Kata Rasulullah, hadza yaumun turfa'u fihil amal. Karena hari Kamis itu diangkat amalan. Dan saya senang kalau setiap hari Kamis diangkat amalan saya menemui Allah dan saya dalam keadaan puasa. Ya, dirutinkan ikhwas sekalian, Senin Kamis kalau bisa. Ya. Apalagi amalan bulanan tadi, amalan bulanan Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan. Ya. Kemudian apalagi amalan-amalan bulanan, Ustaz. Amalan-amalan bulanan yang kemudian kita kerjakan, ya tergantung apa yang kita mau lakukan. Misal kita mau rutin menyedekahkan sebuah, ya, harta kita kepada sebuah masjid, boleh. Tiap bulan kita rutinkan, setiap gajian kita langsung potong untuk masjid ini, boleh. Kita yang bikin amalan bulanan kita, Bapak Ibu sekalian. Ada amalan mingguan, iya, yang hanya hari Minggu, hanya seminggu sekali dikerjakan. Contoh sholat Jumat, contohnya, iya, itu hanya seminggu sekali. Ada amalan harian, iya. Dan Islam membagi waktu ini, Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian kita pintar, cerdas melihat waktu-waktu tertentu untuk kita beramal dengan amalan-amalan tertentu. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Iya. Maka saya biasanya, Bapak Ibu sekalian, saya selalu negur orang-orang yang, ya, kalau kemudian dia ibadah, dia memaksa dirinya berlebihan, padahal ada ibadah yang lebih hebat. Iya. Di antara contohnya tadi itu, ketika kemudian dia begadang mengaji,
lalu kemudian dia telat tidurnya, lalu dia terlambat sholat subuhnya. Saya katakan tidak ada bandingannya. Bahkan 1000 rakaat kamu sholat tahajud dengan 2 rakaat sholat subuh berjamaah tepat waktu, tidak bisa dibandingkan. Ya. Pasti yang wajib yang akan lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harus pintar. Makanya dalam agama ini Bapak Ibu sekalian, manajemen pertama kita untuk mengerti tentang agama adalah ketahui waktu-waktu. Dan saya yakin mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru tahu kalau kita di bulan Rajab. Ya. Dan mungkin banyak yang baru tahu bahwa kita sudah tanggal 13. Ya. Makanya penting melihat kalender-kalender Hijriyah. Ya. Karena amalan kita tidak tergantung dengan kalender ya, Masehi, miladi, enggak. Amalan kita Muslim ini tergantung Hijriyah, Bapak Ibu sekalian. Mau tanggal berapapun, kalau belum 1 Ramadan, kita tidak wajib puasa. Tapi kalau sudah 1 Ramadan, kita tidak ada urusan dengan tanggal-tanggal bulan-bulan miladi, Masehi. Kita punya urusan dengan ini, 1 Ramadan. Kita lebaran, ya 1 Syawal. Ya. Terlepas dari perbedaan penglihatan bulan, apakah terlihat atau belum, ya itu terlepas dari itu. Yang penting yang kita yakini bahwa kita ini beribadah melihat bulan dan matahari, keduanya sangat penting. Nah, ya. Salat kita bergantung dengan matahari. Ya, bayangkan dulu tidak ada jam. Ya, orang bagaimana tahu caranya ini sudah zuhur, ini sudah asar. Ya, bagaimana mereka mengetahui ya peredaran matahari. Ya, begitu juga dengan bulan. Bagaimana orang tahu bahwa kita sudah pertengahan bulan, kita masuk awal bulan. Ya. Kapan kita masuk puasa Ramadan? Ya dulu orang melihat bulan, Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalau sudah lihat bulan Ramadan masuk, dan berlebaranlah kalau sudah masuk bulan Syawal. Nah, ya. Penting Bapak Ibu sekalian. Makanya harus hafal. Yang Anda harus hafal pertama, tugas Anda, PR Anda adalah ya, khususnya anak-anak PLN ini, hafal nama 4 bulan dulu ini. Apa 4 bulan yang kemudian 4 bulan suci? 11, 12, 1, 7. Apa 11? Zulqa'dah. Apa 12? Zulhijjah. Apa 1? Muharram. Apa bulan ke-7? Rajab. Kata Rasulullah kan 3 berurutan dan 1 yang terpisah. Apa yang terpisah? Rajab. Apa yang berurutan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Ya, yang lebih penting lagi dari 4 bulan ini, bulan Ramadan. Anda harus tahu bulan keberapa bulan Ramadan? Bulan ke-9. Anda harus tahu itu. Ya. Oh, bahwa di bulan Ramadan saya harus banyak beramal. Ya. Terkhusus mengaji karena ini bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian bersedekah karena ini bulan kebaikan. Ya, bulan Ramadan. Memberi makan orang yang berpuasa, ini bulan Ramadan, dan seterusnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Pintar, cerdas dalam beramal saleh. Bergantung dengan apa? Pengetahuan kita tentang waktu. Maka di akhir saya ingin Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman yang sudah rutin kajian, coba dibuat itu, ditulis di handphonenya, ya, ditulis di handphonenya, cari notesnya, katakan sekarang 13 Rajab, ditulis di situ 4 bulan suci, ya, apa saja, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, tulis. Kemudian mulai hafalkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab. Oh, bulan ke-7 itu Rajab. Antara Rajab dan Ramadan ada Sya'ban namanya. Ini bulan yang paling banyak Nabi berpuasa setelah Ramadan. Nabi hampir tiap hari puasa di bulan Sya'ban. Persiapan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Syawal. Oh, bulan Syawal itu bulan setelah bulan Ramadan. Bulan pertamanya musim haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu semua Bapak Ibu sekalian Anda lihat baik-baik, Anda catat baik-baik, Anda hafalkan supaya Anda ngerti. Oh, ini saya sudah bulan Rajab, besok bulan Sya'ban. Nah, sekarang karena kita tahu kita berada pada bulan Rajab, maka beramallah dengan amalan-amalan terbaik kita. Yang tadinya malas tahajud, tahajud. Yang malas puasa, puasa. Iya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena bulan ini, di bulan Rajab ini, ya, nanti kita menunggu bulan 11 lagi baru datang lagi bulan suci. Ya, selain bulan Ramadan. 11, 12, 1, 7 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Karena di 4 bulan ini Allah garansi semua amal solehmu dilipat gandakan pahalanya. Nah, itulah tadi saya bilang, banyak orang beribadah di bulan-bulan lain, dia lupa beribadah di bulan-bulan yang dilipat gandakan pahala. Yang kata Allah dalam Al-Quran, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi diri kalian. Sebaliknya, jangan bikin dosa di bulan-bulan ini. Karena setiap dosa di bulan-bulan suci ini Bapak Ibu sekalian, ya, hukumannya lebih berat daripada berbuat dosa di bulan-bulan yang lain. Ya, jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian Anda mengetahui tentang bulan-bulan Hijriyah.
Dan penting Anda mengetahui amalan-amalan soleh. Anda makin banyak beramal dengan amalan-amalan soleh pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Jadi bayangkan besok itu, malam ini maghrib ya, bergabung. Ini saya kasih tahu memang untuk amalan besok. Ini Jumat. Yang mau puasa besok boleh. Haram hukumnya berpuasa Jumat sendiri, tidak boleh. Maka yang mau besok puasa, Ustaz niatnya apa Ustaz? Puasanya niatnya Ayyamul Bid. Ustaz tapi saya hari ini nggak puasa, misalkan Kamisnya Anda nggak puasa, nggak apa-apa. Anda puasa Jumat, Sabtu, Ahad, gitu. Jadi bagi orang yang ketinggalan satu hari Ayyamul Bid, bisa menggantinya di hari setelahnya. Biasanya 13, 14, 15. Misalkan dia lupa, kalau dia lupa betul-betul lupa atau dia tidak tahu bahwa ini hari 13, maka dia bisa mengamalkan bagaimana? 14, 15, 16. Seperti itu. Nah, besok itu puasa. Tapi syaratnya Anda harus ikutkan hari Sabtu. Iya, bagi yang puasa. Bagi yang hari ini sudah puasa, ya, besok Anda lanjutkan lagi puasa Ayyamul Bid 3 hari. Dan ini secara medis Bapak Ibu sekalian pernah diteliti oleh dokter ilmuwan dari berbagai negeri. Ya, di luar negeri itu banyak meneliti tentang puasa di saat bulan sedang terangnya, rembulan. Iya. Ini namanya bulan Ayyamul Bid. Makanya kenapa dinamakan Ayyamul Bid? Karena waktu 13, 14, 15 bulan itu lagi purnama-purnamanya. Ya, Anda boleh lihat nanti di langit nanti malam. Bulan lagi purnama-purnamanya Anda akan lihat di sana. Ya, itu yang dinamakan Ayyamul Bid. Ya, puasa pada 3 hari di pertengahan bulan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 hari ini ya dikerjakan di bulan Rajab. Masya Allah. Sudahlah dikerjakan di bulan Rajab, berpapasan juga besok Jumat. Dan kata Nabi SAW, di hari Jumat besok ada satu waktu tidaklah orang berdoa kecuali kalau dia berdoa pasti mustajab. Apa itu? Setelah sholat asar besok. Jadi Anda bisa bayangkan, besok hari Jumat setelah sholat asar Anda dalam keadaan puasa. Coba bayangkan, kata Nabi SAW, da'watus sha'im, puasanya orang puasa itu tidak akan tertolak sampai dia buka puasa. Jadi bisa Anda bayangkan, besok kalau Anda puasa, sudahlah besok Anda puasa, sudahlah puasa, doanya orang puasa ini tidak ditolak. Sudahlah besok Anda doa di hari Jumat setelah sholat asar, sudahlah besok juga di bulan Rajab. Masya Allah, bergabung semua amalan. Anda berdoa, apa yang Anda inginkan dari Allah, minta. Setelah sholat asar sampai azan maghrib itu waktu mustajab. Besok hari Jumat. Saya kasih tahu ya, berdoa Ki, rugi yang tidak berdoa. Ustaz, kalau besok saya berdoa habis subuh, boleh. Tapi mohon maaf saya kasih tahu Ki, beda itu doamu ketika habis subuh dengan habis asar. Kenapa beda Ustaz? Karena memang begitu Islam. Ada waktu yang lebih sempurna dari waktu yang lain. Ada waktu yang lebih hebat dari waktu yang lain. Ada keadaan yang lebih hebat dari keadaan yang lain. Keadaan saya puasa, saya angkat tangan, mustajab dibanding saya tidak puasa. Saya angkat tangan berdoa. Saya dalam keadaan musafir, saya ke Jakarta nih, saya berdoa. Itu mustajab dibanding saya cuma di Makassar berdoa. Karena doa musafir, doa orang puasa, apalagi kalau keadaan. Iya. Doa orang terzolimi Andi. Iya, hati-hati, tidak ada orang kau zolimi. Nah, saya kau zolimi karena kau makan jalan kotek baru saya ceramah, baru saya puasa lagi. Waduh, kau zolimi saya ini Andi. Iya. Doa orang terzolimi teman-teman itu mustajab. Iya. Jadi jangan bikin zolim pada siapapun, karena kapan dia angkat tangannya keadaan zolim, keadaan dia terzolimi. Ya, Firman, keadaan orang terzolimi. Ya, banyak kayaknya yang pernah zolimi antum Firman, enggak sih? Ya, keadaan yang terzolimi itu masya Allah mustajab. Ya. Jadi bayangkan kalau antum sudah terzolimi ini, besok antum puasa, berdoa setelah asar hari Jumat, setelah asar besok, pas bulan Rajab, dalam keadaan dizolimi, baru ya mau tambah lagi, ambil mobil, misal kampungmu ke Takalar, mau ke Takalar berdoa, ya. PP, misalnya bisa jadi. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya punya syekh, waktu istrinya susah melahirkan, dia terbang, dia beli tiket PP hanya untuk memaksimalkan itu hadis Nabi, doanya orang musafir mustajab. Dan betul dia terbang Pak, dia terbang pagi, kemudian balik lagi, ya, terbang lagi sore. Kayalah kita ke Jakarta pagi, pulang lagi, hanya untuk memanfaatkan ketika di atas pesawat dia berdoa. Dan masya Allah, PP pulang sampai malamnya istrinya lahiran dengan mudah. Padahal subhanallah, ya, kata dokter anaknya sudah terbalik, susah, ketuban sudah pecah. Ya, ini berat, apalagi anak ke-6.
katanya rawan kondisinya bayi, rawan kondisinya istri bapak. Ya, biasanya kalau sudah anak ke-6 itu, ya, itu sudah rawan, kasihan orang, apalagi sudah umur melahirkan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sampai tawaran terakhirnya adalah harus satu dikorbankan. Ya, pasti anak lah, ya kan? Karena ada 5 anak sebelumnya, tapi kan Syekh masih mau. Dia bilang, baik dok, saya akan berdoa. Dokter berusaha dengan ilmu kedokteran, saya berusaha dengan doa saya pada keyakinan saya kepada Rob saya. Dia terbang Bapak Ibu sekalian pagi. Bukan berarti dia tinggalkan istrinya. Dia sudah katakan pada istrinya, saya akan doa. Iya. Izinkan adik kamu yang jaga. Jadi ada adik perempuannya, istrinya Syekh yang jaga. Baru dia pergi terbang. Dia hanya memanfaatkan doa Bapak Ibu sekalian. Lalu dia balik lagi ke kampung halamannya. Dia terbang ke ibu kota. Dia balik lagi ke kampung halaman. Pagi dia pergi, sore dia balik lagi, hanya untuk memanfaatkan doa. Dan subhanallah, dua-duanya selamat Bapak Ibu sekalian. Anda bisa bayangkan, dua-dua selamat. Jangan pernah remehkan Pak. Apalagi sudah janji Nabi. Pasti. Doanya orang musafir, doanya orang terzalimi, itu keadaan. Ada waktu. Kalau misalkan hari-hari biasa, sepertiga malam terakhir. Apalagi waktu antara azan dan iqamah. Apalagi waktu menjelang buka puasa. Kalau ada yang puasa, doa dulu sebelum puasa, sebelum berbuka. Kenapa? Karena waktu terbaik, termustajab untuk orang yang sedang puasa adalah ketika menjelang buka puasa. Apalagi kalau waktu sepertiga malam terakhir, ya, antara azan dan iqamah, ya, waktu turun hujan, ya, hujan turun mustajab. Kata Nabi SAW, doa orang yang bertepatan dengan turunnya hujan mustajab. Ya, itu manfaatkan. Jadi kalau lagi hujan, ya, jangan mengeluh, doa. Ya, karena di situ waktu mustajab. Doa apa hajat kita sebutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahu tentang keadaan, tahu tentang waktu, ya, dan mengetahui tentang ilmu dari keduanya adalah sangat penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita bisa beramal cerdas di waktu yang sangat terbatas yang kita miliki.